Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Di sini udah ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan sebelum kita membahas soal mengenai limit tak hingga. Oke, yang pertama itu ada limit tak hingga di mana bentuknya itu pecahan kayak gini. Limit x menuju tak hingga ax pangkat m ditambah bx pangkat m kurang 1 tambah sampai dengan c konstantanya. Kemudian dibagi dengan px pangkat n ditambah dengan qx pangkat n kurang 1 ditambah dengan sampai dengan r kayak gini. Jadi, kalau ada soal seperti ini untuk mengenai limit tak hingga atau limit x menuju tak hingga, di sini ada beberapa kriteria. Cara cepatnya yaitu di sini kita lihat nilai atau pangkat dari m dan n-nya, pangkat m dan pangkat n-nya ini. Apabila m itu sama dengan n, jika pangkat m dan n ini sama, misalnya ax pangkat 2 di bawah px pangkat 2, maka hasilnya nanti yaitu cukup kita ambil p, a, dan p. Berarti hasilnya adalah a per p. A per p hasilnya jika pangkat m dan n itu sama, misalnya 2 yang m sama dengan 2, n juga sama dengan 2, maka hasilnya yaitu koefisien dari variabelnya x pangkat m dan variabel dari x pangkat n, berarti yaitu a per p. Itu untuk pangkat yang sama. Jika pangkat m kecil dari n, berarti m ini kecil dari n, maka hasilnya nanti yaitu 0. Hasilnya nanti 0 jika dia m-nya pangkat yang di atas kecil dari pangkat yang di bawah, maka hasilnya sama dengan 0 nantinya. Kemudian bentuk yang ketiga, jika kebalikannya m ini pangkat yang di atas besar daripada pangkat yang di bawah, atau m besar daripada n. Kalau m besar daripada n, maka hasilnya yaitu tak hingga atau tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Gitu. Kemudian ini untuk bentuk fx per gx. Oke, bentuk aljabar kayak ini. Kemudian ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua di sini yaitu bentuk yang keduanya itu untuk akar. Limit x menuju tak hingga dari akar ax kuadrat ditambah bx tambah c dikurang dengan akar ps kuadrat ditambah qx tambah r, maka hasilnya adalah di sini ada juga 3 kategori. Yang pertama yaitu jika a koefisiennya sama dengan syarat x di sini yaitu x pangkat 2. X pangkat 2 di sini a-nya koefisien dari x pangkat 2, maka a dengan p ini sama, maka nanti kalau a dengan p-nya sama, maka nanti cukup kita gunakan rumus b kurang a per 2 akar a. B kurang a per 2 akar a. B-nya yang ini. Ini Q ya. Q. B kurang Q per 2a. Kayak gitu. Cara menyelesaikannya, B kurang Q per 2 akar A. Itu apabila koefisien dari x kuadratnya sama. Kemudian, jika koefisien A besar dari P, berarti A besar dari P. Jika A besar dari P, maka hasilnya yaitu tak hingga atau tak terdefinisi yang positif. Jika yang ketiga itu yaitu A kecil dari P, maka jawabannya nanti langsung saja kita bikin jawabannya yaitu negatif tak hingga atau tak terdefinisi. Ini merupakan cara cepatnya untuk menyelesaikan limit. Apalagi sekarang untuk kurikulum 2013 itu kita ujian baik mid semesternya ataupun semesternya nanti itu pilihan ganda, dan itu menggunakan Android katanya. Jadi bisa kita gunakan trik-trik cepat dalam menyelesaikan soal.
dalam menyelesaikan soal baik limit ataupun bentuk-bentuk soal yang lainnya. Khusus di sini yaitu limit tak hingga. Di sini merupakan triknya kayak gini. Jadi cukup ingat rumus-rumus yang saya sampaikan tadi. Oke. Biar nanti pas ujian tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, karena pas ujian itu informasinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi soalnya cukup banyak. Mungkin kalau nggak salah itu 30 atau berapa soalnya untuk pilihan ganda. Makanya untuk pilihan ganda kita menggunakan trik-trik yang cepat seperti ini. Dan selanjutnya akan kita bahas soalnya bagaimana kita menerapkan konsep yang saya jelaskan ini dalam bentuk soal. Baik, kita lanjut pada pembahasan soalnya mengenai konsep yang telah kita pelajari seperti tadi. Di sini udah ada soal yang pertama, yaitu limit x menuju tak hingga 8x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 7 per dengan 2x pangkat 3 dikurang dengan 10 pangkat 2 dikurang dengan 6. Kalau bentuk seperti ini tadi ada 3 kemungkinan, yaitu kita patokannya itu pangkatnya. Pangkat yang terbesarnya kita lihat ini sebagai M dan ini sebagai N-nya. Oke, tadi ada yang sama kayak gini. Oke, saya ingatkan kembali. Jika M sama dengan N, maka hasilnya merupakan koefisiennya, yaitu berarti A per P. Di sini kita lihat, di sini bentuknya sama atau pangkatnya sama, yaitu di atas 3, di bawah juga pangkat 3. Maka hasilnya itu 8 per 2. Berarti bisa kita bikin kayak gini. Berarti hasilnya yaitu 8. Limit X ini merupakan hasilnya 8 per 2 sama dengan 4. Ini merupakan cepat. Cara cepatnya cukup simpel dan sangat mudah untuk digunakan, dan ini disarankan bisa digunakan untuk ketika ujian menggunakan pilihan ganda nantinya. Hanya saja nanti kalau misalnya langkah panjangnya bisa digunakan seperti ini. Limit X. Oke, ini cara pertama ya. Cara pertama cara cepatnya. Bagaimana dengan cara kedua? Oke, kita coba cara yang kedua. Cara keduanya yaitu tinggal kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Berarti limit X menuju tak hingga, maka pangkat tertinggi semua bentuk ini yaitu X pangkat 3, maka semuanya dibagi dengan X pangkat 3. Berarti jadinya 8X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah dengan 6X per X pangkat 3 ditambah dengan 7 per X pangkat 3. Kemudian setelah ini kita bagi 2X, lanjut ke bawah, pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3. Semuanya dibagi dengan pangkat tertinggi yaitu X pangkat 3 ditambah dengan 10. Maaf, ini kurang ya. Kurang. Oke, ini juga kurang ya, maaf, kurang. Kurang dengan 10 X pangkat 2 per dengan X pangkat 3 ditambah dengan 6 per X pangkat 3. Kayak gini. Kemudian setelah bentuk seperti ini kita bagikan, berarti limit X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga, maka hasilnya yaitu 8X pangkat 3 per X pangkat 3, maka X nya habis tinggal 8. Kemudian kurang dengan 6, berarti ini habis 1, maka di bawah juga habis 1, berarti tinggal 6 per X pangkat 2. Kemudian untuk yang ini tetap 7 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 bagi dengan X pangkat 3, maka X nya habis tinggal 2. Dikurang dengan oke, 10X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3, berarti X pangkat 2 nya habis. Di sini sama-sama 2 bagi X pangkat 2, berarti di sini tinggal 10 per X. Karena di sini
di atas habis karena apa? Sama-sama bagi X pangkat 2 habis. Di sini X pangkat 3 bagi 2 tinggal X. Ditambah dengan 6 per X pangkat 3. Setelah membentuk seperti ini, kita tinggal mensubstitusikan nilai limitnya. Kita substitusikan nilai limitnya, X-nya sama dengan tak hingga. Berarti langsung 8 dikurang dengan 6 per X pangkat tak hingga ditambah dengan 7 per X tak hingga pangkat 2, kemudian tak hingga pangkat 3 per 2, kemudian di sini ada dikurang dengan 10 per X, 10 per tak hingga ditambah dengan 6 per tak hingga kuadrat, maka sama dengan hasilnya 8 kurang 6 dibagi dengan tak hingga pangkat 2. Tak hingga dipangkatkan 2, maka hasilnya tetap tak hingga. Berarti 6 per tak hingga ditambah dengan 7 per tak hingga pangkat 3. Berarti tetap tak hingga. Pokoknya tak hingga itu di pangkat berapapun hasilnya juga tetap tak hingga. Oke, asalkan pangkatnya positif. Semuanya pangkat positif. Per dengan 2 kurang dengan 10 per tak hingga ditambah dengan 6 tak hingga karena tak hingga pangkat 3. Oke, udah bentuk seperti ini, tinggal bisa kita cari nih. Tinggal 8 tetap kurang dengan 8 tetap 6 dibagi tak hingga. Jadi semua bilangan kalau dibagikan dengan tak hingga maka hasilnya sama dengan 0. Berarti 6 bagi tak hingga 0, 7 bagi tak hingga 0, tambah 0. Kemudian 2 tetap 10 bagi tak hingga 0 kurang 10, 6 bagi tak hingga 0 juga. Berarti hasilnya 8 kurang 0 tambah 0 ya tetap 8 per dengan 2. 8 per 2 sama dengan 4. Hasilnya sama. Di sini 4, di sini juga 4. Hasilnya sama. Cara pertama dengan cara 2 sama, hanya saja cara pertama itu sangat-sangat cepat, tidak butuh cukup 5 detik selesai. Oke. Sebagai tambahan catatannya, ingat ya, semua bilangan misalkan A per tak hingga maka hasilnya 0. Kemudian semua bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya 0 sebagai tambahan cacatannya. Kalau misalnya gurunya meminta cara yang kedua, maka langkah-langkahnya juga udah dimengerti, bisa dikerjakan. Oke, itu untuk contoh soal yang nomor 1. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Di mana soal yang kedua ini sama dengan soal yang pertama, hanya saja kuncinya seperti yang saya katakan tadi, kita harus melihat sifatnya. Dimana di sini kemarin yang udah diajarkan yaitu konsep yang udah diajarkan, apabila pangkatnya sama, pangkat yang terbesarnya sama, maka hasilnya merupakan koefisien dari variabel tersebut. Hanya saja apabila pangkat yang di atas M ini kecil dari bawah, maka hasilnya sama dengan 0. Kalau pangkat yang di atas besar daripada pangkat yang di bawah, maka hasilnya merupakan tak hingga. Sekarang kita lihat pada soalnya yang nomor 2 ini. Soal yang nomor 2 ini kita lihat limit tak hingga, kemudian pangkat yang di atas sama dengan 6. Oke. Kita lihat di sini pangkat yang di atas sama dengan 6. Oke, M-nya boleh nih kita tulis M sama dengan 6. Kemudian N-nya sama dengan 5. Ini berarti M itu besar dari N karena 6 besar dari 5. Maka berdasarkan konsep yang kita pelajari, jika M besar dari N maka hasilnya merupakan tak hingga. Berarti hasil dari limit tersebut hasilnya adalah tak hingga. Oke, cukup simpel, mudah. Hanya saja kalau kita menggunakan cara yang panjang seperti kemarin, coba kita tes ya. Limit X
menuju tak hingga, berarti di sini yang di atas maupun yang di bawah dibagi dengan pangkat X yang tertinggi. Pangkat S yang tertinggi yaitu S pangkat 6, maka semuanya harus dibagi dengan S pangkat 6. 2S pangkat 6 dibagi dengan S pangkat 6, kemudian ditambah dengan 8X per dengan X pangkat 6 per dengan 4X pangkat 5 juga dibagi dengan S pangkat 6, semuanya dibagi dengan S pangkat 6, ditambah dengan 6 per X pangkat 6. Ini sama dengan limit X menuju tak hingga 2X pangkat 6 per dengan S pangkat 6 sama dengan 2. X-nya habis, S pangkat 6 nya habis. Di sini tinggal ditambah dengan 8 per X dibagi S pangkat 6, tinggal S pangkat 5. Sama-sama dicorek nih. S pangkat 1 di sini di bawah dikurang dengan S pangkat 1, berarti tinggal S pangkat 5. Per dengan 4 per X. Karena S pangkat 5 habis, kemudian di sini tinggal S pangkat 1, S pangkat 6. 6 kurang 1, 5 sama dengan 1. Oke, ditambah dengan 6 per X pangkat 6. Kemudian setelah seperti ini, tinggal kita substitusikan nilai X-nya. Berarti 2 ditambah dengan 8 per tak hingga. Pangkat 5 berarti tetap tak hingga seperti yang soal sebelumnya. 4 per X berarti tak hingga ditambah dengan 6 per tak hingga. Walaupun tak hingga dipangkatkan 6 nantinya tetap tak hingga. Kayak itu. Sama dengan 2 tetap ditambah dengan 2 ditambah 8 per tak hingga sama dengan 0 per dengan pokoknya semua dibagi tak hingga ini 0. Berarti hasilnya sama dengan 2 per 0 sama dengan tak hingga. Oke, ini caranya cukup menguras waktu kita dalam menyelesaikan soal, apalagi soal pilihan ganda, sehingga kita membuang waktu sia-sia. Sehingga cukup kita gunakan cara yang pertama ini dengan menggunakan konsepnya. Cara pertama ini menggunakan konsepnya. Oke, cukup simpel kan? Tidak membutuhkan waktu 5 menit kalau kita udah bisa dan paham dengan konsepnya. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga, dimana soal yang ketiga di sini sama bentuk yang soal yang kedua dan soal yang pertama. Di sini kita langsung saja ya menggunakan cara cepatnya, dimana cara kalau bentuk yang seperti ini limit tak hingga, kita tentukan M-nya dulu, pangkat yang di atasnya. M sama dengan 3, pangkat yang di atas 3. N sama dengan 4. Kalau dia bentuk seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa M kecil dari N, karena M sama dengan 3, N sama dengan 4, maka 3 kecil dari 4. Maka secara otomatis kalau bentuk seperti ini kita bisa menggunakan konsep yang kedua, yaitu jika M kecil dari N, maka hasilnya sama dengan 0. Berarti jawaban yang di sini untuk yang ketiga ini sama dengan 0. Kayak itu. Hasilnya sama dengan 0. Kalau untuk membuktikan boleh juga caranya sama dengan yang tadi. Kalau teman-teman membuktikan juga boleh, nanti silakan dikomentarkan sama nggak hasilnya dengan menggunakan semua bentuknya atau sukunya dibagi dengan pangkat X yang tertinggi. Betul nggak 0? Boleh dicoba di rumah. Kalau beda, silahkan dibagi atau difoto, kemudian tulis komentarnya kayak gitu. Komentarnya di kolom komentar, bagaimana hasilnya, terbukti nggak sama dengan 0. Karena cara yang tadi udah dijelaskan pada cara yang pertama dan cara kedua. Bagaimana cara menggunakan cara yang panjang, yaitu dengan membagikan dengan X pangkat tertinggi untuk soal yang ketiga ini. Oke, jadi udah dapat soal yang ketiga ini jawabannya 0, tidak lebih dari 5 detik untuk mendapatkan menyelesaikan limit tak hingga. Oke, kita lanjut pada soal yang keempat, di mana yang keempat ini limit tak hingga juga, hanya saja dalam bentuk akar, bukan bentuk fx per gx seperti yang soal 1 sampai soal nomor 3 tadi. Kalau bentuk dalam bentuk akar, kemarin juga udah dikasih bentuk. Oke, saya kasihkan bentuknya. Jika lim x menuju tak hingga, di mana akarnya yaitu ax tambah bx tambah c, di mana px dikurang dengan px tambah qx tambah r. Dengan syarat di sini, kalau misalnya jika A sama dengan P, kalau A sama dengan P cukup kita gunakan rumus B kurang Q per 2A per akar 2, yaitu B-nya koefisien dari X dikurang dengan koefisien dari X yang kedua, kemudian dibagi dengan 2 per akar A. Kita lihat dulu di sini.
Oke, ternyata A dengan B di sini sama. Koefisien dari X kuadrat sama. Maka cukup kita gunakan rumus yang dikasih, yaitu B kurang Q per 2 kali akar A sama dengan B-nya berapa? Kita lihat dari koefisien X yang pertama, 4. Dikurang dengan Q-nya berapa? Kita lihat koefisien yang kedua, yaitu min 20. Min 20 berarti dikurang dengan min 20. Per dengan 2 akar A. A-nya berapa? 4. Akar A sama dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 4 ditambah negatif bertemu negatif, jadinya tambah. Per dengan 2 dikali 2 kali akar 4 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan, kemudian 4 tambah 4 sama dengan 8. Per dengan 2 tambah kali 2 sama dengan 4. Berarti jawabannya sama dengan 2. Itu cara singkatnya. Kalau kita udah paham, maka tidak perlu 5 detik, maka selesai. Apalagi untuk, saya tegaskan, apalagi untuk sekarang ujiannya menggunakan pilihan ganda dan menggunakan Android online. Maka kita butuh cara-cara atau trik-trik cepat dalam menyelesaikan soal. Hanya saja kalau berdasarkan konsep yang lain, kita bisa menggunakan cara yang panjang, yaitu dengan menggunakan mengalihkan dengan akar sekawannya. Silahkan kawan-kawan semuanya membandingkan, mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Kalau cara pertama ini saya sarankan digunakan ketika ujian menggunakan online atau pilihan ganda, sehingga kita tidak perlu menggunakan jalan yang panjang. Kalau cara keduanya seperti ini. Limit, soalnya ini berarti limit X menuju tak hingga akar dari 4x kuadrat, akar dari 4x kuadrat ditambah dengan 4x kurang 3 dikurang dengan akar dengan 4x kuadrat dikurang dengan 20x tambah 25. Maka dikalikan dengan akar sekawannya. Kali, oke, saya geser ke sini, kali dengan, oke, dikali dengan akar, kita pendekkan aja ya, singkatkan, 4x kuadrat dikurang ditambah dengan 4x dikurang dengan 3 ditambah dengan 4x kuadrat dikurang dengan 20x tambah 25. Kayak itu. Kemudian per dengan akar yang sama ya, saya tulis sama di sini biar singkat. Sama dengan ini, yaitu 4 akar 4x kuadrat sama. Kemudian setelah kita kalikan jadinya limit X menuju tak hingga. Kalau kita kalikan dengan akar sekawannya, maka bentuknya ini hilang akarnya, maka jadinya 4x kuadrat ditambah dengan 4x kurang dengan 3. Ini juga hilang akarnya. Berarti dikurang dengan 4x kuadrat dikurang dengan 20x tambah 25 per dengan tadi pembaginya kan sama dengan yang di atas ini, berarti akar 4x kuadrat ditambah dengan 4x dikurang dengan 3 dikurang dengan ditambah dengan 4x kuadrat dikurang dengan 20x tambah 25. Kita lihat yang di atas ini, 4x dikurang dengan 4x kuadrat, habis. Ini bisa kita coret. Oke, kita coret ya. Ini bisa kita coret, 4x kuadratnya kita coret. Kemudian yang lainnya ngikut. 4x dikurang dengan negatif 20x. Berarti negatif bertemu negatif jadi positif. Berarti 4x ditambah. Berarti limit x menuju tak hingga 4x ditambah dengan 20x sama dengan 24 sama dengan 24x. Mohon maaf, di sini nampaknya bukan 4 ditambah 4, tetapi 4 ditambah 20. 20 ya, 20. Berarti di sini jadinya 24. Mohon maaf, saya salah tulis tadi. 24 bagi 4 sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 6. Kita buktikan sama enggak 6 hasilnya kita dapatkan. Kemudian min 3 dikurang dengan 25, berarti min 28. Yang sejenis, sama-sama sejenis. Kemudian
Setelah ini kita lanjutkan yang di bawahnya lagi. Akar 4x kuadrat ditambah dengan 4x dikurang 3 ditambah dengan 4x kuadrat dikurang dengan 20x tambah 25. Kemudian sama dengan sama-sama kita bagikan dengan x pangkat tinggi, yaitu pangkat x. Berarti kalau x di dalam akar menjadinya x kuadrat, berarti jadinya 24x per dengan x dikurang dengan 28 per x per dengan akar 4x kuadrat per x kuadrat ditambah dengan 4x per x dikurang dengan 3 per x. Oke, sama dengan dikurang dengan ditambah akar 4x kuadrat per x kuadrat, kemudian dikurang 20x per x kuadrat ditambah dengan 20 per x kuadrat. Oke, udah bentuk seperti ini, tinggal kita, ini kan habis nih, tinggalnya limit x menuju tak hingga, berarti di sini tinggal 24 dikurang 28 per x, tetap di sini x-nya habis per, ini tinggal 4, x-nya habis, ini tinggal 4 per x dikurang dengan 3 per x ditambah dengan 4 tambah dengan tambah akar 4, x-nya habis, x kuadrat tinggal dikurang dengan 20 per x kuadrat ditambah dengan 25 per x kuadrat, ini tinggal x saja. Jadi yang sama dengan x yang dibagi dengan masih ada x itu sama dengan, kita substitusikan nilai x-nya, maka tetap 0, berarti jadinya 24 dikurang 0 per dengan akar 4 ditambah 0 dikurang 0. Pokoknya semua bagi x berarti 0. 4 dikurang 0 tambah 0. Maka hasilnya yaitu 24 per akar 4, ini sama dengan akar 4 sama dengan 2 tambah 2 berarti sama dengan 24 per 4 sama dengan 6, sama, terbukti. Jadi terserah pada teman-teman semuanya mau menggunakan cara yang pertama atau cara karena cara pertama itu cukup 5 menit maka selesai. Kita lanjut pada soal yang kelima, dimana soal yang kelima yaitu limit x menuju tak hingga, masih menggunakan akar, yaitu akar 25 x kuadrat dikurang 90 x kurang 16 dikurang 5x tambah 3. Kalau ada ketemu soal seperti ini, maka bisa kita ubah menjadi bentuk akar, jadi bentuk seperti yang jadi bentuk akar seperti limit x menuju tak hingga akar dari 25 x kuadrat dikurang dengan 90x dikurang dengan 9x dikurang dengan 16, kemudian dikurang dengan 5x tambah 3. Ini bisa kita menjadi akar, yaitu 5 akar 5x ditambah 3 dikuadratkan. Jadi kalau suatu bilangan untuk diakarkan maka harus dikuadratkan. Kalau hilang akarnya tetap sama dengan 5x tambah 3, seperti itu. Sehingga udah seperti ini, biar dia membentuk persamaan tadi, apakah dia sama dengan bentuknya sama, maka harus kita cari soalnya limit x menuju tak hingga akar 25x kuadrat dikurang 9x dikurang dengan 16 dikurang dengan, ini kuadrat kan bisa nih 5x, kalau cara kuadratnya 5x kuadrat berapa? 25x kuadrat, kemudian 5 dikali 3, 25 kali 3 yaitu 15, tambah 15 nya dikali lagi dengan 2, hasil 5 kali 3 itu dikali dengan 2 sama dengan 30x, 3 kuadrat yaitu tambah 9, sehingga dia sama kan, A nya sama,
Sehingga tinggal kita gunakan rumusnya seperti tadi. Ketika dia sama, kita gunakan rumusnya, yaitu rumusnya B dikurang Q per 2 akar A sama dengan B nya min 9, kemudian Q nya 30, berarti dikurang dengan 30 per dengan 2 kali akar 25, A nya 25, sama dengan min 9 dikurang dengan 30 sama dengan min 39, kemudian per dengan 2 dikali akar 5 sama dengan 5, maka sama dengan min 39 per dengan 10, maka hasilnya adalah 39 per 10. Tidak bisa diperkecilkan atau boleh dalam bentuk desimal min 3,9 kayak gitu. Cukup simpel. Untuk soal yang kelima juga cukup simpel, dalam hitung dengan detik maka selesai, tidak perlu bermenit-menit dalam menyelesaikan limit tak hingga, tidak perlu kita mengalihkan dengan akar sekawannya, dan cara ini sangat membantu dalam menyelesaikan soal ketika mengerjakan soal pilihan ganda. Di sini ada soal yang keenam. Mungkin teman-teman semuanya bisa mencobanya. Di sini tidak akan saya kerjakan sebagai PR atau tugas sebagai teman-temannya. Kalau mau mencoba, silahkan dicoba. Nanti jawabannya boleh di-share ke kolom komentar, apakah menggunakan cara yang panjang seperti tadi atau menggunakan cara yang simpel yang saya tunjukkan dengan menggunakan konsep, yaitu lihat apakah A dengan P-nya sama atau tidak, yaitu menggunakan cara yang ini. Apakah A melihat A sama P atau A kecil dari P, A besar dari P, menggunakan ini. Kalau A besar dari P maka hasilnya tak hingga, kalau A kecil dari P maka hasilnya min tak hingga, kayak gini. Jadi silahkan teman-teman semuanya mengerjakan soal yang ke-6. Nanti jawabannya boleh di komen di sebagai latihan teman-teman semuanya. Boleh di komen hasilnya nanti di kotak komentar, nanti akan saya kerjakan atau saya koreksi dari hasil kerja teman-teman semuanya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.